Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih bisa berkumpul di musala yang penuh keberkahan ini. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya, menjalankan kewajiban kita, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kelak kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mempunyai kesempatan, peluang untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah, konsisten, berjuang melestarikan, menjaga sunnah-sunnahnya, mengikuti, mencontoh, mentauladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzim bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 18. Kemarin kita sampai pembahasan ayat ke 14 dari ayat yang pertama. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Ada seseorang yang bertanya. Sa'ala kemarin kita jelaskan, ada yang artinya bertanya, ada artinya meminta. Ada yang bertanya tentang adab yang akan pasti terjadi. Penafsiran yang kedua, ada seseorang minta ditimbakan adab yang pasti terjadi, minta disegerakan karena dia tidak mau beriman. Maka dia menantang Nabi Muhammad SAW, kalau benar kamu wahai Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau beriman, timpakan, datangkan adab itu sekarang juga. Lil kafirina laisa lahu dafi. Azab itu hanya menimpa kepada orang-orang kafir yang tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa menolaknya, tidak bisa menghindarinya. Minallahi dzil ma'arij. Azab itu datangnya atas keadilan. Orang itu diazab karena berbuat zalim. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu mendolimi seorang pun. Minallahi, azab itu datangnya dari Allah, dzil ma'arij, yang mempunyai tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat naik. Siapa yang naik? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi.
para malaikat dan ruh malaikat Jibril naik ke tempat tersebut untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala atau melaporkan amal ibadah manusia. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kalau yang menempuh adalah selain para malaikat, maka manusia akan menempuhnya dalam jangka waktu 50.000 tahun perjalanan. Tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasbir sabron jamila, maka sabarlah engkau wahai Muhammad atas ejekan, atas hinaan, atas tantangan dari orang-orang yang kafir tadi yang minta disegerakan azab, karena dia membangkang, ingkar, mengatakan tidak mau beriman dan silahkan kalau saya memang layak untuk diadab, dia menantang, datangkan azab itu sekarang juga. Kemudian fasbir sabron jamila, maka sabarlah engkau wahai Muhammad menghadapi orang-orang semacam ini. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Ada orang-orang yang sifatnya, ucapannya, perilakunya seperti ini. Tidak mau beriman, memusuhi dakwah, memusuhi agama Islam dan menantang. Kalau benar agama Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, silakan datangkan azab sekarang juga. Setiap zaman ada orang yang modelnya seperti ini. Fasbir, maka sabarlah engkau wahai Muhammad dalam menghadapi orang-orang seperti ini. Sabron jamila, sabar yang indah, yang tidak perlu engkau keluh kesahkan kepada orang lain, kepada selain Allah. Tidak perlu engkau menjadi galau gelisah, gundah gulana, tidak perlu engkau kecewa, tidak perlu engkau bersedih hati, tidak perlu engkau mengadu, mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar yang indah. Hanya mengadunya, hanya menceritakan atau mengadukan semua keluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum yarawnahu ba'ida. Kenapa mereka sampai mengatakan, menantang didatangkan azab? Innahum yarawnahu ba'ida. Karena mereka melihat, memandang, meyakini bahwa azab itu sangat jauh, nggak mungkin terjadi. Ba'ida, sangat jauh, menggambarkan bahwa mereka meyakini tidak akan terjadi azab, tidak akan ada azab. Kiamat itu nggak ada, hari pembalasan itu tidak ada menurut orang-orang kafir. Tapi keyakinan orang kafir itu tidak akan konsisten, tidak akan tetap kokoh. Yang namanya keyakinan didasarkan dengan kebohongan, dengan mengada-ada, itu nggak akan tetap, pasti bolak-balik. Karena itu bukan kebenaran. Beda kalau yang diyakini adalah kebenaran, pasti dia akan berubah-ubah. Nah, ini orang kafir ini, mereka menganggap azab itu sangat jauh, azab itu tidak mungkin bisa terjadi, tidak ada dalam pikiran mereka. Hidup itu ya di dunia ini saja. Tapi nanti dia akan ucapannya akan bolak-balik, tidak konsisten. Karena keyakinan orang yang didasari dengan mengada-ada, kebohongan, ketidakpastian. Wa narahu qariba, sedangkan kita melihat, memandang, meyakini azab itu, hari kiamat itu qariba, dekat. Kenapa dekat? Karena itu pasti terjadi. Sebagaimana kita meyakini bahwa semua manusia, semua makhluk pasti mati. Kapan matinya tidak ada yang tahu, tapi pasti. Maka kematian itu sangat-sangat dekat karena pasti terjadi. Karena sampai sekarang kita tidak mendapati orang yang tidak pernah mati atau tidak mati sampai puluhan ribuan tahun nggak mati, nggak ada. Pasti mati. Pasti. Karena pasti, maka wa narahu qariba, kita memandangnya dekat karena itu pasti akan terjadi. Sesuatu yang pasti itu dekat. Beda dengan sesuatu yang tidak pasti, itu dianggap jauh. Walaupun mengatakan besok, tapi kalau tidak pasti,
sangat jauh, mungkin bisa meleset lagi, mungkin berganti lagi dan tidak ada kepastian. Tapi kalau pasti terjadi, maka itu sangat dekat. Nah, kelak hari kiamat terjadi itu yauma takunus sama'u kal muhl. Di hari ketika hari kiamat itu langit menjadi seperti cairan tembaga atau menjadi sangat lemah. Sehingga yang tadinya langit benda yang terbesar yang bisa dilihat oleh manusia, makhluk terbesar ciptaan Allah yang bisa dilihat oleh manusia, langit di dunia ini. Gak ada yang lebih besar dari langit. Hari itu langit seperti cairan tembaga, hancur, meleleh. Maka semua yang ada di dalamnya, bintang, bulan, matahari, planet, semuanya berjatuhan. Karena sudah tidak ada lagi yang menampungnya. Tidak ada lagi tempat rotasinya, revolusinya, tempat dia beredar. Wa takunul jibalu kal'in. Nah, setelah mengumpamakan atau memperlihatkan bagaimana keadaan langit kelak di hari kiamat, benda terbesar yang bisa dilihat oleh manusia, maka yang ada di bumi yang terbesar yang dianggap sebagai kekuatan yang besar di sekitar kita. Wa takunul jibalu kal'in. Gunung-gunung yang kokoh, yang kuat, yang besar itu kelak di hari kiamat seperti bulu yang berterbangan. Enggak ada artinya. Hancur berantakan. Wa takunul jibalu kal'in. Nah, di hari yang sangat dahsyat itu wala yas'alu hamimun hamima. Enggak ada seorang teman pun akan menanyakan tentang kabar temannya, sahabatnya. Walaupun dia melihat keadaannya, enggak bakal dia bertegur sapa, tidak bakal dia menanyakan bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu. Karena semua manusia sibuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang teman pun, tidak ada seorang sahabat pun menegur, menyapa, mencari tahu, menanyakan kabar temannya. Tidak ada urusan lagi. Semuanya urusan sendiri-sendiri. Yubassarunahum, hari itu diperlihatkan. Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka akan masuk neraka. Yubassarunahum, diperlihatkan kepada orang-orang beriman, teman-teman mereka yang di neraka. Hari itu yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Hari itu orang yang al-mujrim itu orang yang melakukan kejahatan, berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Yawaddul mujrimu, orang yang pendosa, yang berbuat kemungkaran, yang berbuat kemaksiatan, berangan-angan. Nah, inilah yang tadinya kafir, mengatakan tidak percaya dengan adanya hari kiamat, mengatakan hari kiamat itu sangat jauh, gak bakal terjadi. Ketika tiba hari kiamat itu berbalik pikirannya, karena dia gak punya pondasi yang kuat. Orang yang keyakinannya itu lemah, orang yang keyakinannya itu tidak kokoh, ya akan bolak-balik karena tidak didasari dengan kebenaran. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Yang tadinya enggak percaya dengan hari kiamat, enggak percaya dengan adanya azab, siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, hari itu orang-orang yang berdosa berangan-angan, berandai-andai. Lau yaftadi. Yaftadi artinya menebus dirinya. Lau yaftadi min adzabi yaumi idzin, supaya mereka bisa diselamatkan dari adab di hari kiamat itu bibani. Dengan siapa? Keluarganya yang paling dia cintai. Dengan anaknya. Dia ingin menebus dirinya supaya dirinya selamat dari azab dengan
anaknya. Biarlah anak saya yang diadab, asal jangan saya. Padahal naluri manusia di dunia adalah ingin menyelamatkan anaknya. Anak adalah anggota keluarga yang paling disayangi oleh orang tua. Itu naluri. Itu semua makhluk, bahkan binatang pun melindungi anaknya. Gak akan membiarkan anaknya celaka, tersakiti. Bahkan kita, kadang-kadang orang tua rela berkorban, dirinya yang menderita, dirinya yang sengsara, bahkan dirinya yang meninggal, yang berkorban nyawa, asal anaknya yang selamat. Tapi di hari itu kebalikannya. Orang yang pendosa itu karena saking takutnya dengan azab, ingin menebus dirinya dengan anaknya. Padahal anak itu anggota keluarga yang paling dia cintai. Nah ini kemarin kita bahas ini sesuai dengan ayat 33 surat Luqman. Surat Luqman ini ayatnya 34. Nah, ini ayat yang ke-33. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauma. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakhshaw yauma, dan takutlah di hari kiamat. Wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladihi, di mana seorang ayah tidak bisa menebus anaknya. Bapak tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a, dan anak tidak bisa menolong ayahnya sedikit pun. Sedikit ketika sudah divonis dia masuk neraka. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan urusan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, janganlah kalian tertipu untuk tadi mengingat Allah dengan segala macam tipuan. Ini usaha orang-orang yang ingin menebus dirinya dengan anaknya. Nanti disebutkan setelah anaknya, istrinya, saudaranya, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Di hari itu orang-orang yang berbuat dosa ingin menebus dirinya supaya selamat dari azab neraka di hari itu dengan anaknya yang dikorbankan asal dirinya selamat. Pikiran orang yang tadinya nggak percaya hari kiamat ternyata ada, balik. Pingin mengorbankan semuanya asal dirinya selamat. Wa sahibatihi wa akhihi, dan istrinya dan saudaranya. Kalau istri perempuan, suaminya pengen suaminya saja yang masuk neraka asal saya tidak masuk neraka. Saudaranya, berapapun saudaranya asal mereka semua yang masuk neraka saya jangan. Ini tidak berangan-angan untuk masuk surga, tidak berangan-angan untuk mendapat kenikmatan, berangan-angan hanya untuk bebas dari siksa dari api neraka. Enggak pengen angan-angan punya kenikmatan masuk surga, belum, hanya berangan-angan pengen terbebas dari siksa api neraka yang sudah di depan mata. Wa sahibatihi wa akhi, istrinya bahkan saudaranya semua. Wa fasilatihi allati tu'i, dan semua keluarganya yang dulu di dunia melindunginya. Keluarganya semua masuk neraka asal saya bebas. Yang dulu di dunia dia selalu dilindungi, dibela oleh keluarganya, ini balasannya di neraka ketika sudah pepet, sudah di depan azab, pikirannya berangan-angan semua keluarganya masuk neraka asal saya tidak.
wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan dia berangan-angan kalaupun tidak cukup keluarganya, semua makhluk yang ada di dunia ini masuk neraka asal saya jangan. Bahkan tidak hanya manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi yang pernah ada, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu binatang, semuanya bolehlah masuk neraka asal saya jangan. Makanya di akhir surat An-Naba amma yatasaalun itu akhir ayatnya kan, wa yaqulul kafiru, orang kafir berkata kelak di hari kiamat, ya laitani kuntu turaba, seandainya saya jadi tanah saja. Enggak usah masuk surga, enggak ada kepikiran untuk masuk surga, saya jadi tanah saja asal tidak diadab di neraka. Tidak usah jadi manusia. Karena ketika menjadi manusia dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Saya jadi tanah saja wis. Seperti binatang-binatang, ketika sudah dikisos, semua sudah dibalas kejahatannya di dunia, setelah mizan, di padang mahsyar, habis itu selesai. Jadi tanah semua, tidak ada surga, tidak ada neraka. Dia berangan-angan seperti itu. Pengen jadi tanah saja. Walaupun gak masuk surga gak apa-apa. Yang penting jangan masuk neraka. Itulah keyakinan orang-orang yang kafir tadi. Yang tadinya tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan adanya azab. Bahkan nantang. Ketika masih hidup nantang-nantang. Datangkan azab sekarang juga. Saya tidak mau beriman. Ternyata ketika sudah datang azab di depan matanya, anaknya mau dia korbankan, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan semua orang di dunia pengen dia korbankan untuk menebus dirinya supaya selamat. Itulah harga keimanan kita. Jangan sampai tertukar hanya dua kerat urusan dunia, kenikmatan dunia. Makanya gambaran yang lebih dahsyat lagi di dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari awal kafir, wa matu wa hum kufar, matinya dalam keadaan kafir. Ini surat Ali Imran ayat 91. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftada bih. Tidak akan diterima. Mereka ingin menebus, menyogok malaikat neraka supaya selamat dengan seluruh bumi ini isinya emas, tidak akan diterima tebusannya. Seluruh bumi, bukan sekilo 2 kilo emas, bukan satu rumah ini emas, bukan satu gunung emas, sebumi ini semuanya emas. Dia ingin menebus dirinya supaya tidak masuk neraka, karena dia orang kafir, mati dalam keadaan kafir, harus disiksa kekal di neraka. Pengen menebus dirinya dengan sebumi ini emas, gak diterima tebusannya. Sama dengan orang ini yang ingin menebus dengan anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, bahkan dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dia ingin selamat sendiri. Maka pernah saya sampaikan, ceritakan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir dia masuk surga. Itu ketika sudah keluar dari neraka, dia berkata, ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau yang telah menyelamatkanku dari neraka. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah memberikan nikmat yang tidak ada orang lain yang diberikannya selain aku. Seakan-akan dia sendiri yang selamat dari seluruh umat manusia. Padahal dia orang terakhir yang keluar dari neraka. Orang terakhir yang masuk surga. Dia merasa dia yang paling mendapat nikmat dari seluruh umat manusia yang ada. Karena tadi orang yang sudah masuk neraka ini pengen menebus dengan anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia. Bahkan dengan sebumi ini emas, jadi tebusannya tidak diterima. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Mereka lah orang-orang yang mendapat azab yang sangat pedih dan mereka tidak mendapat penolong seorang pun. Nah, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Nah, jawabannya bagaimana? Kala, sekali-kali tidak. Enggak bisa ditebus.
Orang yang sudah kafir, mati dalam keadaan kafir, berdosa, bermaksiat kepada Allah, gak ada lagi pembela. Allah memasukkan seseorang ke dalam surganya itu karena rahmat dan kasih sayangnya, bukan karena amalnya. Amal kita gak cukup untuk membayar nikmat kita di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke neraka karena keadilannya. Allah tidak pernah mendolimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi sedikit pun. Karena Allah Maha Adil. Kenapa orang bisa masuk neraka? Karena kesalahannya sendiri. Kala, sekali-kali tidak. Innaha, Allah, neraka itu apinya sangat bergejolak, menyala-nyala. Enggak terbayangkan. Berulang kali kita bahas tentang makanan penghuni neraka, tentang minuman penghuni neraka, tentang orang yang sudah di neraka pengen keluar. Innaha, sesungguhnya neraka itu api yang sangat bergejolak, menyala-nyala, enggak ada padamnya. Kullama khabat zidnahum. Setiap apinya mau padam, kami tambah nyalanya. Dalam surat Al-Isra ayat 97, kullama khabat zidnahum sa'ira. Kalau api neraka itu mau padam, kami tambah nyalanya lagi, bergejolak. Enggak ada habisnya siksaan. La yamutu wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati. Kenapa enggak hidup? Karena hidup pun disiksa. Kenapa enggak mati? Enggak bisa mati. Mau setiap kulitnya terbakar ditumbuhkan lagi kulitnya. La yamutu fiha wa la yahya. Kala innaha Allah. Apinya sangat bergejolak, menyala-nyala. Nazza'atal lisyawa, mengelupaskan kulit manusia, kulit kepala. Bukan melepuh terkelupas, tapi begitu gosong terkelupas ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyadzukul adzab, supaya mereka merasakan adabnya. Dalam surat An-Nisa setiap kulitnya ini kami ganti badalna juludahum, kami ganti kulitnya dengan yang baru. Di dalam surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap mateng kulitnya kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzukul azab, supaya mereka merasakan azab. Nah, itu tadi, la yamutu fiha wa la yahya. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Nazza'atal lisyawa, mengelupaskan kulit kepala. Tad'u, neraka jahanam itu memanggil, menyeru, menarik. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka jahanam itu menarik, memanggil orang-orang yang membelakangi petunjuk, mengingkarinya, wa tawalla, dan berpaling dari petunjuk, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Memanggilnya, menariknya, menyerunya, memasukkan orang-orang yang membelakangi hidayah, petunjuk, dan orang-orang yang berpaling. Membelakangi, nggak mau menerima. Berpaling mungkin sudah pernah mendapat petunjuk, tapi berpaling lagi, ingkar lagi, kafir lagi. Wajama'a fa'au'a, dan orang-orang sifat, ini sifat-sifat penghuni neraka. Dia berpaling dari petunjuk, dia membelakangi, mengingkari petunjuk tersebut, mendustakannya. Nah, ini masalah keyakinannya, perbuatannya, wajama'a fa'au'a. Dia mengumpulkan harta dan menyimpannya. Tidak dia berikan zakatnya,
tidak dia nafkahkan untuk fisabilillah, menyantuni anak yatim, fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan. Wajamah, dia mengumpulkan hartanya dan dia simpan. Dia bersikap bakhil, pelit dalam masalah harta. Itu ciri orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Orang kafir. Sifat manusia ini, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat tercipta dalam keadaan halu'a, suka mengeluh. Enggak ada. Dia kenapa mengeluh? Karena dia punya obsesi atau hasrat keinginan yang sangat besar. Punya ambisi dalam kehidupan dunianya dan tidak sabar. Nah, ini innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Kemarin hujan terus katanya dingin, sekarang panas katanya sumuk kepanasan. Enggak ada puasnya. Ketika rame katanya macet, ketika sepi katanya sepi, enggak ada yang datang dan lain sebagainya. Manusia tercipta sebagai makhluk. Nah, ini di antara sifat negatifnya manusia yang menyebabkan dia masuk neraka adalah halu'a, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa keburukan dia mengeluh. Mengumpat, tidak terima dengan tidak sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara generasi-generasi yang sekarang ringkih, rapuh, cepat putus asa, tidak sabar, tidak ulet, tidak kokoh dalam berjuang. Punya ambisi yang besar tapi tidak tahan ujian. Manusia punya sifat seperti itu. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa musibah, kesulitan, kesusahan, dia cepat putus asa, mengeluh. Enggak bisa bertahan, enggak punya daya tahan berjuang. Beda dengan orang Islam. Orang Islam kalau diberi nikmat dia bersyukur, baik baginya. Kalau diberi ujian dia bersabar. Ini hanya dimiliki oleh orang mukmin. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan kalau ditimpa kenikmatan, diberi keluasan rizki, manu'a, pelit, enggak mau berbagi, menganggap itu adalah milik dirinya sendiri, hasil kerja kerasnya, hasil perjuangannya, enggak ada campur tangan orang lain. Padahal manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup dengan sendiri, maka harus berinteraksi dengan orang lain. Tapi orang seperti ini, orang-orang yang kafir ini, di antara cirinya adalah dia suka gampang mengeluh, tidak bersabar dengan keadaan, punya ambisi yang besar, cepat putus asa ketika ditimpa musibah dan masalah, dan ketika ditimpa kenikmatan, kesenangan, harta, kekayaan, dia menjadi orang yang pelit. Kenapa orang itu pelit? Karena enggak percaya bahwa orang di luar sana itu semuanya baik. Kenapa? Kalau dia berikan kepada orang lain, dia enggak percaya bahwa dia akan ditolong oleh orang lain. Nah, ini semua sifat-sifat orang kafir. Nah, berikutnya sifat orang-orang yang beriman. Semua sifat-sifat ini yang telah disebutkan, sifat orang-orang yang kafir yang masuk neraka, diancam dengan neraka jahanam, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sebetulnya ini menyebutkan kecuali orang-orang yang beriman, tapi tidak disebutkan orang-orang berimannya, disebutkan langsung sifat-sifatnya, yaitu di antara sifat utamanya awal. Ini seperti dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 tentang sifat-sifat orang yang beriman.
diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Demikian juga di surat ini. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Awal sifatnya tentang sholat, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Akhirnya di ayat yang ke-9-nya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Diawali dengan sholat, diakhiri sifat orang-orang beriman itu dengan sholat. Demikian juga di ayat ini, illal musallin, kecuali orang-orang beriman, cirinya dia itu orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang konsisten, istiqomah dalam sholatnya. Ini ayat 23. Dan di akhir sifatnya, yaitu ayat ke-34, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Diawali sifatnya dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Itulah sifat orang beriman. Kalau ingin memperbaiki kehidupan kita, perbaiki sholat kita. Sholat itulah ciri orang itu dianggap sebagai orang beriman. Batas antara kekufuran dan keimanan adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sudah melintasi batas itu. Batas antara kita dengan mereka, dalam hadis yang lain, al-haddu bainana wa bainahum, antara kita dan mereka. Kita itu orang Islam, mereka orang di luar Islam, as-sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dihukumi kafir kalau dia sengaja dan meyakini sholat tidak wajib baginya. Kalau orang itu meninggalkan sholat karena malas, ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan melakukan dosa besar. Ada yang mengatakan tetap dihukumi sebagai orang-orang yang kafir tadi. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang sangat menjaga sholatnya. Daimun artinya senantiasa sholat, konsisten, istiqomah dalam sholatnya. Dalam keadaan apapun tidak meninggalkan sholat. Kita itu, masyarakat kita yang orang Islam sendiri, kadang-kadang gampang. Aslinya dia itu orang yang rajin sholat, tapi gara-gara masalah sepele dia bisa meninggalkan sholat. Banyak contohnya. Misalnya kalau di rumah dia itu rajin sholat, ya ini karena keterbatasan ilmu. Tapi begitu perjalanan naik bis jauh ke Jakarta misalnya, begitu datang waktu sholat, ya dia bahkan mampir ke tempat makan, rumah makan misalnya, dia nggak sholat. Alasannya karena perjalanan, nggak ada konsisten, nggak istiqomah. Kalau di rumah dia sholat, rajin, tapi begitu ada perjalanan sedikit saja, susah sedikit, nggak sholat, meninggalkan dalam perjalanan. Ada lagi, aslinya dalam keadaan normal dia rajin sholat, tapi begitu masuk rumah sakit, diinfus misalnya, nggak sholat, susah, nggak bisa. Nah, ini kadang-kadang yang masih kita dapati di masyarakat kita. Saya lagi sakit, ya nggak sholat. Kan bisa sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa mendawamkan, melanggengkan istiqomah dalam sholatnya. Bahkan ini, kalau ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang sholatnya terus, tapi masih maksiat? Justru itu, sholatnya harus dia teruskan. Jangan gara-gara maksiat lalu dia meninggalkan sholat. Karena sholatnya yang konsisten ini, semoga Allah menghilangkan kemaksiatannya, menjadikan dirinya jauh dari dosa dan maksiatnya. Dalam sebuah cerita, ada seorang alim ulama, seorang alim di Jazirah Arab zaman dahulu, dirampok di padang pasir. Semua barang bawaannya dirampok, makanannya dirampas, perbekalannya.
maka semua perampok itu merebut barang bawaannya, makanannya dimakan sama perampok. Tapi ada satu dari rombongan perampok itu yang nggak mau makan. Lalu korbannya ini karena seorang ulama, dia berkata sama perampoknya, itu temanmu kok nggak mau makan hasil rampokannya, kenapa? Dia lagi puasa, perampok saja puasa. Tapi setelah beberapa waktu, beberapa tahun, ternyata dia ketika sampai di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dia sedang sholat ibadah, dia mendapati dulu yang perampok yang merampoknya itu, yang tidak ikut makan itu, sudah tobat dan menjadi ahli ibadah di depan Ka'bah. Keistiqomahan kita dalam ibadah itu bisa jadi menjadi sebab salah satu dari sebab kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang masih ibaratnya masih suka berbuat maksiat atau berbuat dosa, tapi dia mau konsisten dengan sholatnya, kita doakan semoga sholatnya itu menjadikan dia menjauh dari kemaksiatan. Tapi jangan dipermainkan, jangan mencampur adukkan kemaksiatan dengan perbuatan dosa. Maka awal titik tolak dari kebaikan orang muslim mukmin adalah sholatnya. Kemudian setelah sholat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang mereka sendirikan, yaitu zakatnya, sedekahnya. Ini adalah setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan Allah juga, memperbaiki hubungan dengan manusia. Tidak hanya ibadah kita kepada Allah, mentauhidkan Allah, tapi juga ibadah itu bersifat sosial, karena kita makhluk sosial. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang ini ada yang menjumlahkan, ini sifat orang-orang beriman ini ada 10. Tadi tentang sholat, cirinya dia orang yang sholat dan konsisten dengan sholatnya. Yang ketiga, dia orang yang menunaikan zakatnya, sedekahnya, ibadah harta. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang dalam hartanya ada sejumlah tersendiri yang dia sendirikan, yang dia nafkahkan, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang miskin yang membutuhkan, lis-sa'ili, orang-orang yang meminta. Awal ayat ini, ayat surat Al-Ma'arij ini, sa'ala sa'ilum bi'adabi. Sa'ala ada dua penerjemahan, yaitu meminta dan bertanya. Kalau ini artinya meminta. Dan yang tadi ayat pertama juga ada orang yang meminta disegerakan, ada. Lis-sa'ili wal mahrum, kepada orang-orang yang meminta, wal mahrum tidak minta. Sama. Dua-duanya orang miskin, tapi ada yang minta-minta, ada yang menjaga diri, menjaga kehormatannya, tidak mau minta-minta, tidak menunjukkan, tidak mau merendahkan dirinya di hadapan manusia. Nah inilah makanya kadang-kadang saya lebih memilih untuk memberi kepada orang yang tidak minta daripada yang minta. Karena zaman sekarang yang minta-minta kadang-kadang penghasilannya lebih besar dari kita yang memberi. Pengemis itu yang minta-minta itu, bahkan teman saya itu pernah ngobrol, kalau sepi dapatnya 300.000 sehari, itu sepi. Bahkan dia punya ruko di pasar yang dia sewakan untuk orang lain, dia nggak kerja, nggak jualan, tapi tetap lebih suka minta-minta, ngamen keliling. Rukonya dia sewakan, dapat penghasilan, tapi dia tetap suka. Itu penghasilannya lebih dari kita yang kerja. Ada yang seperti itu, walaupun ada beberapa yang benar-benar meminta karena kebutuhan. Dan yang lebih
menjadi perhatian kita, orang yang miskin tapi tidak minta-minta. Orangnya kerja, tukang beca misalnya, dia kerja tapi penghasilannya nggak mencukupi baginya. Ada yang serabutan, kuli dan lain sebagainya. Lis-sa'ili wal mahrum. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga sholat kita, yang menunaikan. Insya Allah nanti kita ulang dari lis-sa'ili wal mahrum atau walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.